Bincang bersama. Listeners, pasti setiap orang di dunia ini punya mimpi ya, ataupun pernah bermimpi. Rasanya kita pengen banget mencapai mimpi itu, tapi ada juga dalam realisasinya kita nggak bisa mencapai mimpi-mimpi yang kita andai-andaikan. Terus gimana ya kalau misalnya sebuah mimpi itu tidak bisa kita capai atau kita dapatkan? Dan hari ini kita akan ngomongin sedikit tentang mimpi yang menjadi karya terbaru dari sosok yang satu ini. Kalau mungkin small listeners kenal, dia sebagai sosok yang hobi ngomongin horor ya, tapi kali ini kita akan ngomongin lagu yang ditulis langsung oleh Sarah Wijayanto. Hai Sarah, apa kabar? Baik. By the way, ngomongin tentang mimpi, aku penasaran nih, Sarah sendiri punya nggak sih satu mimpi yang mungkin sudah sejak lama diimpi-impikan tapi belum bisa terrealisasi? Banyak hal yang apa? Ya, banyak keinginan lah ya, semua orang pasti punya gitu. Tapi kan gitu ya, kalau misalnya kita nggak punya mimpi, kita jadi nggak ada drive untuk berusaha untuk kan proses untuk mencapai mimpi itu yang mungkin sebenarnya untuk kita belajar ya. Betul. Yes. Belajar sabar. Terus juga belajar untuk mempersiapkan diri mencapai mimpi itu. Ya, sebenarnya improving kita gitu kan, banyak belajar dan mengenal diri kita lagi gitu. Yes. Oke. Nah, mimpi ini menjadi karya terbaru dari Sarah yang rilisnya tanggalnya kok kayak agak mistis. Mungkin orang-orang nganggap 13 itu sebagai angka yang horor. Ya, gitu itu juga aku baru tahu loh. Oke, jadi secara tidak sengaja sebenarnya. Ya, aku baru tahu kayak kenapa tanggal 13 itu kayak emang sengaja, enggak lagi nggak sengaja karena emang tanggal ready-nya mendekati itu dan itu hari Jumat. Wow. Jadi Friday the 13 kayak kok pas banget nih, tinggal nunggu Jason enggak. Jadi emang aku juga baru ngeh setelah rilis juga ya gitu, karena banyak yang bilang katanya angka sial, cuman masa sih kan banyak yang lahir tanggal 13, kesian dong, maksudnya dibilang sial. Betul. Tak ada yang sial. Itu mindset doang lah ya, yang mungkin harus dihapuskan. Nah, sebelum kita ke mimpi, kalau misalnya aku googling Sarah Wijayanto itu deskripsinya ya, aktris, terus juga content creator iya, penyanyi juga iya. Nah, tapi sebenarnya awal mula berkarir di dunia entertainment tuh Sarah itu memulai di lini yang mana sebenarnya? Waktu tahun 93 itu aku backing vokal Slank. Oke. Jadi tahun itu diajak Mas Bim Bim ngisi lagunya yang Kamu Harus Pulang. Itu udah album Slank keberapa ya itu ya. Nah, Slank itu udah lama berkarya juga waktu itu, tahun 93. Oke. Jadi aku isi backing vokal, terus ikut tur Slank 93, tur emas Slank 93-94. Oke. Itu aku umurnya 15 tahun. 15 tahun udah jadi backing vokal. Ya. Kalian lagi di mana tahun 93? Aduh, kita belum ada. Nah, belum ada. Masih di awang-awang gitu ya. Masih di bulan ya. Masih di bulan belum. Masih di bulan. Tapi seru banget ya. Ternyata dari umur 15 tahun Sarah sendiri sudah mulai nyanyi gitu. Dan mungkin kayak kita yang anak-anak Gen Z dan millennials mungkin taunya Sarah kan content creator horor di Diary Misteri Sarah gitu ya. Berarti memang dari kecil udah suka nyanyi atau gimana? Mungkin kayak music it's been part of my life gitu, karena ibu main piano. Jadi emang keluarga seniman ya gitu. Kita suka nggak jauh-jauh dari seni gitu. Adikku gambar. Aku dulu sempet ngelukis. Kalau zaman dulu itu cat minyak. Pakai cat minyak. Sekarang udah nggak ada lagi. Nenekku juga suka ngelukis. Jadi memang ya kita tumbuh di keluarga yang memang nyeni ya gitu. Dan dulu nari juga aku sempet ikut Retno Maruti, nari Jawa gitu. Jadi emang kayak udah emang dari kecil tumbuhnya ya begitu gitu. Misal pun kayak hilang tapi tetap ada di darah aku gitu ya gitu. Dan mulai menulis itu ya pas tumbuh teman-teman banyak
yang ngeband, yang nulis lagu, jadi banyak belajar ngeliat gitu. Tapi nggak tahu dia muncul dari mana ya, suka nulis ya. Nulis, jadi emang mengalir aja sebenarnya. Berarti start nulis lagu tuh dari 15 tahun itu atau? Enggak, aku start nulis lagu itu tahun berapa ya? 2008 ya. 2008 itu aku workshop sama Andre Ciling almarhum. Dia tuh dulu drummernya Flowers di Jalan Potlot juga. Terus dia jadi dia kasih ini udah jadi ref, udah jadi bagian refnya. Ayo kita cari songnya yuk gitu. Terus ya udah dari situ, tapi ya kita nggak pernah officially rilis. Jadi kalau dulu kan ada kayak MySpace, terus ada beberapa tempat kita cuma naruh lagu aja gitu di situ. Jadi kayak demo gitu ya. Ya udah, terus waktu itu tapi Never Gonna Stop ini pernah aku bikin akustiknya, bikin video klip, taruh di YouTube. Itu tahun berapa tuh? Kayaknya 2010 deh kalau nggak salah, ntar dicek ya. Itu 2010. Terus ada bikin terus nggak pernah officially rilis lah gitu. Aku nggak pernah seriusin gitu. Berarti ini sisi yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Sudah berkarir as a singer justru sebagai backing vokalisnya Slank dari tahun 93 ya, umur 15 tahun maksud aku. Dan akhirnya ya menjadi seorang Sarah yang sekarang yang merilis Mimpi bersama dengan David Noah. Tapi sebelumnya sudah ada berapa lagu yang official release by Sarah sendiri? 2015 ada mini album, itu 5 lagu. 2018 ada Sebatas Angan sama Kangen 2 lagu. Lompat ke 2024 awal, Hilang. Terus sekarang Mimpi. 1 album ya? Kayaknya udah bisa bikin album. 6, 7, 8. Bisa konser gue. Udah bisa bikin konser lah ya, atau mungkin sekarang kan lagi zaman ya untuk bikin showcase. Kalau aku sebenarnya pengen mimpi kan tadi ya, kamu nanya mimpiku. Ya. Mimpiku salah satu mimpiku adalah aku pengen punya mungkin bukan konser bilangnya, tapi intimate live intimate sama Sarah Dix gitu ya. Jadi itu bukan hanya nyanyi tapi bercerita juga. Jadi kita ketawa, nangis bareng, dan dibikinnya ya aku pengennya intimate gitu, yang bener-bener mungkin jangan terlalu banyak, pas gitu ya. Tapi bisa berbagi cerita di situ, kita sama-sama nyanyi, itu yang aku pengen sih. Dan kalau bisa bawa keluar kota gitu jalannya. Kayaknya bakal seru deh. Pasti seru sih, semoga kita doain. Iya dong, amin. Jadi cerita hantu, kita sambil nyanyi, terus berbagi cerita tentang hidup gitu. Soalnya orang kan mikirnya gini, Sarah Wijayanto, ya konten kreator horor. Pikirannya itu aku cuma ngomongin hantu gitu. Sebenarnya di balik si hantu-hantu ini aku sebenarnya ngomongin tentang kehidupan, justru. Pesan hidup ya. Pasti moralnya. Mimpi kita gimana kita hidup, kita harus punya mimpi. Kalau mimpinya yang satu nggak berhasil, ya kita harus punya mimpi baru. Betul. Kalau nggak kan kita nggak punya drive ya, mau ngapain coba? Betul. Ya kan? Kayak kamu lagi naksir seseorang, pasti kamu akan berusaha untuk mencari perhatian dia kan? Pastilah. Iya kan? Kalau nggak dapat ya udah cari yang lain gitu ya. Nah gitu. itu mungkin gambaran sedikit ya dari single Mimpi itu bersama dengan David Noah. Tapi aku mau dong kalau dari perspektifnya Sarah sendiri, cerita dalam lagu itu tuh seperti apa, dan inspirasinya dari mana? Apakah dari horor-horor tadi nih ya, atau gimana? Sebenarnya base aku nulisnya itu dari past life connection. Jadi jiwa ketemu jiwa yang dipertemukan kembali di kehidupan sekarang, tapi dengan situasi dan keadaan yang berbeda. Tapi kadang-kadang kan orang mikir kayak ketemu lagi naksir gitu ya. Bukan itu sebenarnya. Jadi si jiwa yang reuni ini sebenarnya diingatkan untuk mengingat cinta sejatinya. Tapi cinta sejatinya itu bukan orang lain loh, tapi diri kita sendiri. Jadi sama-sama nge-trigger sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita lupakan sudah lama. Itu. Jadi mengingat kembali
diri kita gitu. Makanya orang kadang-kadang suka salah. Betul. Jadi kayak pikirannya tuh kayak oh naksir, enggak kayak gitu konsepnya gitu. Dan bukan hanya berpasangan, bisa jadi dulu pernah jadi anaknya atau keluarga gitu. Jadi macam-macam ininya ya, koneksinya gitu. Dan itu memang untuk mengingatkan dan membantu kita menjalankan kehidupan kita yang sekarang. Kalau untuk yang percaya reinkarnasi ya, sebenarnya base-nya itu. Tapi aku menggabungkan juga, karena kalau misalnya aku nulis base hanya past life connection terlalu berat. Betul. Karena banyak orang yang tidak percaya reinkarnasi juga gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa orang denger kayak relate ya. Gue relate nih gitu. Jadi kalau dengerin tuh as simple as lagi naksir orang tapi nggak bisa. Iya. Tau kan, kayak mencintai tangan dia. Iya, mencintai seseorang yang tidak akan pernah dimiliki gitu. As simple as gitu. Jadi kayak aku berusaha untuk ini nggak boleh egois nih, ya kan? Ini kan ditulis dan dibuat untuk orang banyak yang mendengar gitu. Jadi gimana caranya bisa menggapai hati banyak orang gitu, dan terbukti karena setiap orang yang dengar itu beda-beda yang dirasakan. Rasanya beda katanya. Jadi yang ini nginget siapa, yang ini inget bapaknya, ini inget ibunya. Jadi macam-macam, dan itu menarik buat aku kayak wow. Happy ya gitu. Jadi bisa banyak arti gitu di setiap orang. Iya. Jadi mereka bisa merasakan lagu itu dengan perasaan masa lalu mereka masing-masing. Iya, ada yang inget mantan katanya. Oke banget. Jadi lucu ya kayak dan happy aja dan kena di hati ternyata gitu. Temanku dengerin itu nangis loh. Nangis? Karena aku kasih denger gitu. Dia denger di depan aku gitu. Dia nangis, aku bilang, oh dia nangis. Ternyata aku nggak tahu apa yang dia rasain ya. Cuman dia bilang kayak, I feel it gitu. Kayak gue, di suara lo tuh ada pain tapi ada hope gitu kata dia. Terus aku kayak, oh masa sih, kayak aku mau nangis juga. Jadi mellow ya? Jadi mungkin kayak sampai gitu ya, yang rasa yang ingin aku sampaikan itu nyampe ke banyak orang, itu buat aku bonus banget. Kayak aku nggak bisa jelasin gitu, apa sih gitu ya. Kalau ditanya, ya pengen bisa dapat uang ya iyalah, semua orang kan pasti kerja cari duit ya. Tapi pada saat ada reaksi seperti itu, aku tuh kayak disiram sesuatu yang oh, I have to keep doing this gitu. Karena bisa jadi memori untuk orang lain gitu loh, kayak oh masa sih gitu loh. Dan itu kan karya seni yang melalui cerita kehidupan seseorang ya. Gitu. Kalau misalnya kita bikin segala sesuatunya pakai hati, harusnya sih sampai ke hati akan juga nyampe ya. Gitu. Karena waktu kita dengerin juga gitu ya, ini langsung tersihir juga dengan alunan piano dari David Noah ya. Kayaknya Sarah tahu banget nih ya untuk bisa membawa cerita ini sampai ke hatinya pendengar. Kayaknya harus berkolaborasi dengan David. Gimana cerita kolaborasi ini? Sebenarnya kan udah jadi demo. Jadi aku bawa ini pas pada saat aku ngasih denger dia itu sama sekali nggak punya plan kayak yuk kita kerjasama, nggak ada lagi kayak gitu. Jadi kayak emang aku kan sahabat Noah, jadi sering nonton mereka. Terus pas di backstage aku bilang, Kak Apit, aku punya lagu dengerin dong gitu kan. Terus dia main ke rumah dengerin ada beberapa lagu. Terus dia nggak tahu kenapa pas denger lagu Mimpi ini dia relate. Terus dia bilang kayak kita bikin yuk ini. Kaget dong bocahnya kayak kok jadi serius ya? Masa sih? Oh iya gitu. Beneran gitu kan. Dan waktu itu Noah lagi sibuk-sibuknya. Terus tapi di sela-sela kesibukan mereka, kita sempat akhirnya workshop. Itu tuh melalui banyak versi. Jadi nggak cuman langsung jadi gitu. Lama loh bikinnya, itu tahun 2022 akhir. 2022? Jadi bikinnya setahun setengah lebih. Ya, karena mereka juga kan maksudnya emang agak susah jadwal ya. Tapi ada momen kita cukup intens workshop, terus ada ganti versi, terus sempat dia sibuk banget, akhirnya aku sempat selesaiin sendiri. Nah, udah selesaiin sendiri, aku sempat mastering loh. Terus dirombak. Pecah banget nih. Ini ada revisi. Kan kalau revisi dikit ya, tapi kan ya udah deh kita ngulang lagi, it's okay lah ya untuk yang terbaik. Terus akhirnya ngulang musik. Itu rombak ya namanya ya, iya kan? Banyak. Dari awal sampai akhir, mohon maaf nih.
Udah nih, udah Ulang jadi. ya? Oke. Kita dengerin kan bareng-bareng dengerin. Betul. Ra, dia pelan-pelan banget ngomongnya. Kayaknya kalau ngulang vokal lebih bagus. tapi menangis. Menangis ya. Cuman kan maksudnya gini, aku stres banget karena itu kan udah lama aku pengen keluarin gitu ya. Cuman akhirnya aku belajar banyak lah dari proses ini gitu. Tapi pas pada saat take vokal, oh ya udah retake vokal itu belum, nggak langsung. Aku nggak suka, kayak nggak mau, gue nggak dapet apa yang mau gue sampein. Pas aku denger, I hate it, aku nangis loh. Aku nangis, I was so stressed out, kayak bener-bener nggak bisa nih. Terus aku telepon Robby Geisha, aku bilang, Robby bantuin aku direct vokal, please, gitu. Karena aku nggak mau ganggu David, karena kan David udah dia fokus ke si musik ya, maksudnya si dia udah cukup banyak yang dia lakukan lah gitu. Jadi biar aku fokus sama si vokal nih gitu. Aku minta bantuan Robby. Itu beberapa hari kemudian kita take vokal lagi, dan itu setelah Jangan Sedih yang di akhir ada penambahan dan ganti lirik. Wow, itu after a long time. Oke. Jadi ada perdebatan di antara Sarah dan David. Oke. Dari udah setahun nih. Yes. Dulu aku kayak aku keras kepala gini. Ini tuh cuman dalam mimpi doang. Jadi di akhir tuh walau hanya di dalam mimpi. Udah. Yes. Ya aku kayak nggak bisa, ini kan cuman di dalam mimpi. Loh enggak, Ra. Ini kan kayak emang nggak mau ya dikasih harapan. Terus aku yang kayak nggak bisa ini cuma. Terus dia yang kayak oh ya udah gitu kan. Dia kayak males kan berdebat gitu kan kali. Terus setelah setahun melalui pendewasaan seorang Sarah Wijayanto, kan kita pasti berubah ya. Pasti. Terus gue mikir, bener juga ya. Kan yang dengerin lagu ini gak cuma gue doang. Yes. Kalau misalnya orang lain denger, mosok cuma di mimpi aja, doang, iya kan? Kan kalau kata mama, mimpi harus dikejar. Betul. Terus akhirnya, ya udah deh, kita kasih hope lah di lagu ini gitu ya. Tadinya udah ada pengulangan, tapi ya itu, si David bilang, Ra, kamu mau nyampein apa? Gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Kita tulis bareng-bareng. Akhirnya itu di ending tuh. Terus akhirnya diganti, mungkinkah kau di sini denganku, itu kan keinginan. Yes. Ku hanya ingin dengar hatimu, itu kan benar, harapan yang besar. Harapan ya. Bukan hanya di dalam mimpi. Jadi kayak punya hope, kayak ya itu yang gue mau gitu. Ya belum tahu iya bisa atau enggak, tapi setidaknya who knows, kita punya harapan gitu untuk kita masih bisa punya semangat itu di akhir itu. Kayak panjang gitu. Cuman pas terakhir itu, pas selesai, aku benar-benar nangis karena luapan emosi dan yang tertahan ya gitu ya. Tapi hasil akhirnya aku happy banget gitu, dan masih aku one of my favorite list juga. Jadi aku selipin pasti ada lagu mimpi, karena ya mungkin aku sahabat Noah juga ya gitu ya. Dan sound yang dibuat sama Mas David itu buat aku aku nggak, kata-katanya dia bisa kepikiran untuk mengisi sesuatu yang bikin satu lagu itu jadi terdengar megah gitu ya. Aku sekarang kalau dengerin lagu Noah beda loh sama aku dengerin lagu Noah sebelum mimpi ini. Betul. Sekarang tuh kayak ada lagunya ya, ada itu tuh kecil gitu, tapi kayak itu menjadi satu kesatuan di lagu itu yang bikin jadi terdengar kayak gitu ya, lagunya megah gitu. Baru ngerti. Jadi aku belajar banyak dari situ. Kalau bikin sesuatu ya jangan gampang puas ya gitu. Kita harus push ourselves. Bisa nggak, siapa tahu bisa lebih bagus gitu. Itu aku di push nada juga berantem juga. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Terus dia naikin nadanya diam-diam tuh. Nyanyi aku bisa. Terus ada perdebatan lagi nggak? Akhirnya kita nego-nego di tengah gitu. Kayak di push ya. Tapi memang kalau misalnya kita di zona nyaman terus kan kita nggak akan belajar. Jadi emang ya belajar banyak lah, mudah-mudahan
bisa apa ya, di lagu yang berikutnya bisa lebih baik lagi. Lagu berikutnya ya. Denger ya. Oke, berarti emang proses mimpi ini benar-benar kayak gimana kita mengusahakan mimpi itu menjadi realisasi yang benar gitu ya. Sebenarnya mimpi bisa kolaborasi sama David Noah. Itu kan kayak It's a dream juga. Iya gitu. Kayak tinggal nih sama satu band nih, kali satu kali nanti. Siapa tahu didengar ya kan? Iya kan. Noah gitu. Iya. Tapi tiga-tiganya ya maunya. Jangan kepisah-pisah dong. Jangan kepisah-pisah, maunya bareng terus kayak bikin main kencringin deh juga. Tapi by the way tadi Sarah udah nyebutin bahwa next kayaknya ada project lagi gitu. Tapi ini kan berbarengan ya, yang dilakukan Sarah as a content creator juga masih aktif, juga musik nih udah mulai lagi nih, kayaknya udah ada plan-plan lah ke depan. How you manage that? Ya apa ya, karena mungkin happy dan emang passion juga, jadi ya harus bisa cari waktu lah gitu. Kayak bikin waktu untuk apapun yang bikin kita happy ya. I think it's okay. Bisa lah, pasti bisa. Pasti ada waktunya gitu ya. Pasti bisa, kalau kita mau pasti ada bisa. Jalan lah ya. Makanya lu kalau misalnya deketin orang dia kagak jawab telepon lu, berarti lu jadi bahan gabut doang. Bener gak sih? Betul. Nanti enak bener kayak hai gitu, sesibuk-sibuknya orang masih sih kagak ngeliat HP. Iya. Oh iya, tenggelam. Kapal, emang gila kali. Betul. Lah iya kan. Kalau misalnya emang kagak suka-suka banget, ngomong aja, nggak usah buang-buang waktu orang. Bener gak sih? Ini kayaknya yang di belakang kamera relate semua ya. Relate ya. Ya kan kadang-kadang orang kayak gitu ya. Kalau misalnya mau happy-happy aja, udah nggak apa-apa, kita gini-gini aja ya, nggak usah serius-serius amat. Jadi kan nggak buang-buang waktu nih. Yes, kita juga udah bisa mikirin yang lain gitu kan. Iya, kadang-kadang kayak udah kayak maunya A tapi udah love bombing tuh, ya kan, abis itu gone kayak jalangkung. Ya kan, datang tadi jemput pulang tadi antar. Iya, tiba-tiba hilang aja, di ghosting. Ya, jangan kayak gitu ya, semua listeners ya. Iya, jangan ya. Jangan ciledug ya. Apa tuh ciledug? Cinta lewat dukun. Cinta lewat dukun. Tapi seru ya. Ternyata apa ya, perjalanannya Sarah Wijayanto itu cukup banyak gitu ya, dari dunia seni, terus juga mungkin dari ya memberikan moral value dari DMS juga. Cuman apa sih yang membuat Sarah sampai sekarang itu masih tetap konsisten melakukan hal yang sama gitu? Mungkin banyak orang yang merasa kayak ada titik jenuh lah dan lain sebagainya. Apa yang jadi bahan bakarnya Sarah deh? Yang jadi bahan bakar aku ya. Yang jadi bahan bakar aku karena aku baca komen ya. Oke. Aku baca komen sama kadang-kadang suka buka DM gitu. Banyak yang menuliskan curhatannya mereka. Jadi katanya bilangnya terima kasih, kebanyakan bilang terima kasih. Misalnya habis nonton konten ini, aku jadi berani memeriksakan diriku, memeriksakan kesehatan mentalku. Terus ada juga terima kasih karena Kak Sarah aku berani untuk keluar dari hubungan toksik. Ada juga karena Kak Sarah aku berani memeriksakan diri karena beberapa kali aku berusaha untuk mengakhiri hidup. Gitu. Hal-hal kayak gitu yang buat aku kayak aku ngomong satu kalimat menyampaikan pesan gitu ya, berarti buat hidup orang gitu, sampai bisa menolong hidupnya gitu ya. Ya itu adalah suatu hal yang gak bisa aku itu kayak air tadi. Aku kayak disiram air yang sejuk yang nggak ada harganya gitu. Dan buat aku ya kalau misalnya aku masih kuat dan masih bisa berbagi cerita dan menyampaikan pesan, ya kenapa enggak gitu. Karena dengan aku menyampaikan pesan dan berbagi cerita ini, aku juga belajar banyak untuk diriku. Jadi sambil ngomong tuh sebenarnya ngingetin ke diri sendiri itu gitu. Jadi ya udah udah bagian dari yang aku jalanin aja. Itu salah satu bahan bakar. Jadi lebih semangat. Tapi kalau dia bilang capek nggak sih? Capek lah ya. Pasti maksudnya ada lah ya.
pasti kan bersinggungan dengan dunia seperti itu, dan itu tidak hanya di konten aku, bukan cuman pada saat bikin DMS gitu, setiap hari aku mesti ngadepin sama gitu. Jadi kalau tanya horor, udah horor tiap hari gitu ya. Udah jadi makanan sehari-hari. Tapi ya itu tadi ya, nggak apa-apa. Mungkin Tuhan kasih aku kesempatan hidup setelah melalui banyak hal gitu ya. Mungkin ya karena ya itu ada gunanya lah untuk orang lain ya. Gitu. Wah, tapi menarik banget ya. Tadi kan kita sempat ngomongin tentang intimate concert atau showcase itulah ya. Cuma tadi Sarah juga ngomong bahwa kayaknya seru ya kalau kita nyanyi cerita horor. Sambil minum ya, sorry. Iya, okay. Dan juga pastinya seru-seruan, ketawa-ketawa sampai nangis dan lain sebagainya. Nah, kedepannya gitu ya, di mungkin musik dan juga ya hal yang Sarah jalanin ya, mungkin bikin konten horor, ada yang ingin dikawinkan nggak? Mungkin dari cerita-cerita yang Sarah jalani gitu ya, lagi bikin konten, terus akhirnya ditulis menjadi sebuah lagu. Sebenarnya ada di tahun 2015 itu, ada judulnya lagunya Suti. Suti itu adalah salah satu sosok yang aku temuin. Aku bikinin lagu, tapi sosoknya udah pergi. Jadi dia udah crossover gitu. Ya pengen kemarin itu juga sudah pernah kayak gitu. Jadi sebelum mulai masuk lagu itu ada ceritanya. Jadi penghantar cerita gitu, dan setiap lagu itu akan mewakilkan satu sosok misalnya. Gitu. Jadi ya nggak tahu deh, mudah-mudahan bisa jalan. Dan ya itu tadi sebenarnya bukan horor ya. Kalau misalnya orang bilang kita mau ini Sarah ngomongin hantu-hantu ya, tapi bukan berbicara tentang kematian, ini tentang hidup. Gitu. Jadi makanya orang udah kadang-kadang suka ngeliat aku kayak nggak mau dulu gitu ya. Karena kan menilainya cuma dari kulit yang mereka dengar gitu ya. Cuman nggak masuk. Makanya nggak kenal kan, kita nggak tahu ya. Tak kenal maka tak sayang. Tuh, cuman jangan terlalu sayang nanti. Ini kayaknya ada yang gue bacain di belakang kamera ini. Nih kayaknya nih ya. Tapi apa ya? Mungkin perjalanan ini masih sangat panjang, karena tadi Sarah juga mengatakan bahwa even dari konten ya cerita-cerita pengalaman horor dan juga lagu-lagunya banyak yang merasa relate dan kayaknya perasaannya tuh tersalurkan dari karya-karyanya Sarah. So next boleh juga difikirkan tuh tadi album khusus yang ada cerita dan lagunya yang mungkin menceritakan value-value yang sudah Sarah jalani pasti. Dengerin kalau misalnya emang ini, kalau lagi iseng dengerin yang mini album aku. Ada judulnya Hidup. 5 lagu di album itu semua genre berbeda. Jadi itu mungkin proses pendewasaan aku ya, aku pernah ngejalanin itu gitu. Jadi macem-macem pas pada saat dengerin 5 lagu itu akan merasakan banyak hal karena bener-bener dibawa ke beberapa genre. Coba dengerin deh. Dengerin mini albumnya Sarah Wijayanto ya. Dan mungkin yang terakhir ya, ini kan masih menjadi perjalanan yang panjang untuk Sarah, untuk selalu memberikan efek baik lah ya untuk para pengikut Sarah Dik gitu ya. Apa yang mungkin ingin Sarah sampaikan kepada mereka gitu dari konten-konten, karya-karya yang sudah Sarah rilis dan buat? Ya pasti terima kasih atas support dan cintanya selalu gitu ya. Dan Sarah Dix itu aku kadang-kadang terus semangat dan terus jalan itu karena mereka gitu. Karena ya itu tadi aku banyak mendapatkan notes ya, kayak mereka menyampaikan langsung, sampai ada Sarah Dix Malaysia itu bikin buku. Jadi buku dikirimkan ke aku. Itu pesan-pesan dari masing-masing membernya gitu. Itu tuh aku simpen di samping tempat tidur. Kadang-kadang kalau misalnya lagi down gitu, suka aku buka, aku baca gitu. Karena kadang-kadang kita manusiawi ya, kalau kita hidupnya kayak kita ngerasa capek gitu, kayak ya pengen nyerah gitu ya rasanya gitu kan, ya itu manusiawi. Dan pasti ada momen untuk kita yuk istirahat yuk gitu ya. Nah itu salah satu hal yang bikin aku bisa yuk gitu. Itu salah satunya adalah mereka gitu. Ya gitu aja. Itulah pastinya. Jadi semua listeners jangan lupa terus support
Sarah ya dalam setiap karya dan perjalanannya. So, mungkin yang terakhir boleh nggak nyanyi refnya aja? Mimpi. Mimpi. Silahkan. Akan ku ingat selamanya waktu kita berdua. Ini tempatku semestinya, janganlah berakhir. Itu dia sepenggal mimpi. Kalau mau denger lengkapnya bisa di seluruh digital platform. Yeah. Dan juga di YouTube juga sudah ada ya? Ada video liriknya. Oke, so thank you Sarah, for having sharing. Kita aminkan untuk segala mimpi-mimpi yang akan dikejar oleh Sarah. Dan juga semua listeners, terima kasih banyak. Semoga bisa terinspirasi dari perjalanan Sarah dalam mengeluarkan karyanya, yaitu Mimpi. Kalau begitu kita pamit, sampai jumpa dan see you next week. Bincang bersama